Halo teman Aib, saatnya kita untuk jalan-jalan melihat dan menikmati pemandangan alam. Jadi, kok kedengarannya kayak ada yang nangis ya? Yuk kita cek yuk, siapa nih yang lagi nangis? Loh ibu, kenapa menangis bu? Ada apa? Uang saya habis padahal tadinya ada banyak. Loh kok bisa habis? Gimana ceritanya kok bisa habis bu? Tadi ada SMS kata saya menawan dia. Tapi tiba-tiba kok uang saya habis semua. Ibu balas apa aja? Ibu tadi masukin data-data diri. Semua aku kasih sampai data PIN password. Semuanya aku kasih. Oh my god. Bunten ibu kena scam alias penipuan. Apa? Kena scam? Gak mungkin, ini gak mungkin. Tidak. Sabar ya bu, sekarang tukang scam itu makin pinter, makin canggih, dan makin punya banyak cara untuk menipu kita. Kitanya mesti waspada bu, dan teman-teman juga ya. Untuk menghibur ibu, yuk kita jalan-jalan sambil belajar supaya terhindar dari scam maupun keuangan ilegal. Pertama, kita harus tahu jenis-jenis scam yang ada saat ini. Yang pertama ada scam digital atau online. Phishing, penipuan lewat SMS, email, atau chat yang mengaku dari bank instansi resmi untuk mencuri data seperti PIN, OTP, atau password. Kayak kejadian ibunya. Lalu ada social engineering, modus tuker kartu ATM, telepon mengaku dari bank, akun disuspend, hadiah palsu, atau minta OTP. Ada juga fake online shop, toko online palsu di marketplace atau Instagram yang murah banget, minta transfer, lalu barangnya tidak dikirim. Ada juga penipuan kirim paket, pelaku mengirim paket lalu meminta biaya tambahan, padahal kita nggak pesen. Penipuan lowongan kerja palsu yang meminta uang administrasi atau seragam. Kategori berikutnya adalah investasi dan keuangan ilegal. Yang pertama ada skema Ponzi, skema titip dana atau bagi hasil tinggi, yang sebenarnya uang member lama dibayar dari member baru, curang ya. Lalu ada robot trading palsu, mengaku pakai robot trading forex, kripto dengan imbal hasil fix, padahal nggak ada tradingnya. Ada juga kripto palsu atau scam coin, koin baru yang digoreng untuk menarik investor, lalu developernya kabur. Hati-hati juga dengan binary option, yaitu tebak-tebakan naik turun aset dalam 1 menit, mirip judi, dilarang di Indonesia. Berikutnya ada arisan berantai, arisan yang butuh rekrut banyak anggota agar dana tetap ngalir. Sama aja sih kayak Ponzi sebenarnya. Lalu ada pinjaman online ilegal, pinjol tanpa izin OJK yang menerapkan bunga mencekik dan sebar data. Ini bahaya banget. Kategori berikutnya ada modus penipuan WhatsApp atau telepon. Yang pertama, mengaku keluarga atau teman minta tolong. Seperti gini misalnya, nomorku baru, aku kecelakaan, tolong ditransfer duit segini ya. Bahaya tuh, jangan mau. Lalu ada penipuan mengaku kurir, minta kode OTP atau link untuk konfirmasi paket, padahal linknya itu merupakan sebuah link menuju situs yang berbahaya. Lalu ada akun WA dibajak, pelaku minta WhatsApp dari kontak yang dibajak untuk minjam uang. Bahaya ya, jangan sembarangan ngasih uang ke orang. Dan ada scam terkait hiburan dan gaya hidup. Ini contohnya tiket konser palsu, kayak tiket konser K-pop palsu, tiket Blackpink yang palsu, Coldplay yang palsu, itu sering kejadian. Kemudian tiket pesawat atau hotel murah yang tidak masuk akal. Diskon boleh, tapi kalau murahnya keterlaluan kita mesti hati-hati loh. Yang bahaya juga adalah travel agent bodong yang memalsukan semuanya. Bisa banget nipu kita. Hati-hati sama giveaway palsu juga ya guys. No pokoknya. Hati-hati juga sama keuangan ilegal lainnya. Seperti satu, koperasi bodong, mengaku koperasi tapi nggak terdaftar, menawarkan bunga yang tinggi. Lalu ada tabungan dan deposito palsu, menggunakan branding bank resmi padahal bukan produk bank. Jangan mau bantu lembaga sosial palsu. Pusing, bingung, gak apa-apa. Namanya juga belajar. Sekarang nih saya akan kasih tips anti scam dan cara menghindari keuangan ilegal. Tapi biar gak pusing kita main ayunan dulu ya. Yuk. Yang pertama kita harus selalu cek legalitas. Pastikan terdaftar di OJK, Bank Indonesia, atau Bapepti.
Jangan percaya dengan kalimat izin sedang diproses, sudah diawasi internasional atau legalitas menyusul. Selalu cek lewat situs resmi, bukan screenshotan. Jangan beri OTP, PIN atau password. Gak ada bank atau fintech yang meminta ini. Jika ada yang mengaku customer service via chat atau telepon minta OTP, ini pasti 100% penipuan. Waspadai tawaran profit yang tidak masuk akal. Contohnya, profit pasti 3% per hari atau 30% per bulan. Tanpa resiko, auto profit, hasil dijamin. Bonus rekrut member. Ini ciri-ciri skema Ponzi yang tadi ya. Investasi yang legal tuh selalu punya resiko dan tidak menjamin return. Jangan terburu-buru. Scammer tuh selalu pakai tekanan. Promo hari ini aja loh bu, slot tinggal 5. Harus deposit sekarang juga, nanti ketinggalan. Keuangan legal itu memberi waktu untuk berpikir dan membaca dokumen. Hindari transaksi di luar platform resmi. Jangan transfer ke rekening pribadi yang tidak sesuai dengan nama perusahaan. Lalu jangan unduh aplikasi lewat APK. Hanya gunakan Play Store ataupun App Store yang sudah terjamin. Periksa website dan jejak digital. Netizen Indonesia kan udah paling jago nih soal menelusur jejak digital. Kita harus cek usia domain, apakah baru dibuat. Lihat juga ulasan di Google atau komunitas tentang testimoni soal perusahaan ini. Dicek, jangan-jangan mereka bikin testimoni sendiri. Pastikan juga ada kantor fisik dan kontak yang resmi. Jangan lupa guys, kita harus lindungi data pribadi. Hindari mengunggah identitas seperti KTP, selfie dengan KTP di chat pribadi. Pinjol legal tidak meminta akses galeri kontak. Pokoknya data pribadi itu hanya untuk diri sendiri dan perusahaan yang resmi. Gunakan prinsip kalau terlalu bagus mungkin bohong. Harga tiket super murah, investasi cuan instan, atau hadiah yang kita nggak ikutan biasanya jebakan. Selalu konfirmasi ke sumber resmi. Kalau dapat WhatsApp ngaku dari bank, marketplace, atau keluarga, tutup chat. Hubungi nomor resmi atau orang terkait langsung. Jangan sekali-kali klik link sembarangan sebelum verifikasi. Dan yang terakhir, edukasi diri dan orang terdekat. Ikuti update dari OJK dan juga Bank Indonesia. Ajari keluarga, terutama orang tua dan remaja, soal modus-modus terbaru dari scam ini supaya semua terhindar. Dari tadi disebut terus OJK. OJK itu apa sih? Jadi OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, seperti asuransi dan dana pensiun. Fungsinya meliputi penyelenggaraan sistem pengawasan yang terintegrasi, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, dan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Buka deh website resminya ojk.go.id. Di sana ada bagian perlindungan konsumen. Kita bisa bertanya, menyampaikan informasi, atau melakukan pengaduan. Bagusnya di sana juga ada pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Kita bisa membuat laporan resmi pada OJK apabila menjadi korban seperti ibu yang tadi. Yuk kita bantu ibu tadi membuat laporan. Kita juga bisa menghubungi kontak 157 untuk laporan 24 jam. Follow juga semua sosial media mereka di YouTube, X, TikTok, Facebook, dan Instagram untuk info paling akurat. Mari berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Apa kabar ya si Ibu Aimai Saroh? Weh, aku senang banget iki loh mas. Ini ada WhatsApp masuk ternyata aku menang 5 年 lagi mas. Wah, aku bakal kaya ini. Asyik menang. Oh alah Bu, itu scam. Baru aja diajarin gimana sih Ibu ini Tapi bohong. OJK, 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 OJK.